Kali ini kalian akan belajar sejarah bareng Pak Ical ya. Pada materi kali ini Pak Ical akan menyampaikan materi tentang ancaman disintegrasi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan ya. Dalam materi kali ini kita akan pelajari tentang peristiwa-peristiwa yang mana peristiwa tersebut dapat mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu konflik berkaitan dengan ideologi, terus kemudian konflik yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest, yang terakhir konflik berkaitan dengan sistem pemerintahan. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu konflik yang berkaitan dengan ideologi. Konflik tersebut terbagi menjadi tiga, atau ada tiga konflik di kurun waktu tersebut. Yang pertama ada peristiwa PKI Madiun 1948. Peristiwa tersebut diawali dengan munculnya perjanjian Grenville, yang mana perjanjian tersebut tidak menguntungkan Indonesia ya, dianggap tidak menguntungkan atau dianggap gagal. Akibatnya Perdana Menteri pada waktu itu yang menjabat, yaitu siapa? Amir Syarifuddin, mendapatkan mosi tidak percaya dengan pemerintahan pada waktu itu. Akhirnya si Amir ini lengser dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Kemudian dia membuat FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Sebagai botol ketemu tutup, si Musso ya, sepulang dari Uni Soviet, dia membawa paham komunis baru dari Soviet, dan akhirnya dia langsung bekerja sama dengan Amir Syarifuddin memproklamirkan negara Indonesia Soviet dan menjadikan Madiun sebagai basisnya atau pusatnya. Nah, peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Madiun 1948. Apa saja yang dilakukan PKI pada waktu itu? Dia melakukan pemogokan buruh, melakukan adu domba masyarakat dan pemerintah. Terus yang lebih parah lagi, mereka melakukan pembunuhan tokoh masyarakat termasuk kiai dan santri. Selanjutnya akhirnya PKI Madiun berhasil ditumpas ya di bawah komando Jenderal Sudirman. Terus kemudian pucuk pimpinannya Musso dengan Amir. Musso berhasil ditangkap dan tertembak ketika penangkapan. Amir berhasil ditangkap, terus dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Lanjut di 30 SPKI ya, pimpinan DN Aidit ya. PKI ini melemparkan fitnah kepada jenderal-jenderal yang menduduki pemerintahan, yaitu terkenal dengan isu Dewan Jenderal. Nah, kemudian PKI juga berhasil mempengaruhi Letkol Untung ya, untuk melakukan penangkapan dalam tanda kutip atau menculik para jenderal tersebut, dan ada 6 jenderal plus 1 perwira. Nah, kemudian jenderal tersebut dibawa ke wilayah dekat Lubang Buaya, terus kemudian dibunuh di sana, dimasukkan dalam satu liang. Nah, kebetulan pada waktu itu ada polisi yang tertangkap tetapi tidak jadi terbunuh, namanya Suketman. Atas informasi Suketman ya, akhirnya jenazah Pak 6 jenderal dan 1 perwira dapat ditemukan di Lubang Buaya. Setelah ditemukan, akhirnya Indonesia melakukan operasi militer ya, operasi militer yang luas untuk menangkap dan membersihkan PKI di seluruh Indonesia ya. Kolonel Untung, kemudian DN Aidit dan orang-orang PKI semuanya berhasil ditangkap, dan yang terlibat di intinya itu langsung dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya yang terakhir, konflik berkaitan dengan ideologi adalah DITI ya. Ini juga akibat dari hasil perjanjian Grenville, yang mana Jawa Barat itu akan dijadikan negara palsu, dan otomatis segala sesuatu yang berhubungan dengan NKRI atau Republik Indonesia harus pindah dari situ. Tetapi pasukan pimpinan dari Kartosuwiryo ini tidak mau pergi dari situ, dan akhirnya dia malah menganggap Republik Indonesia, pemerintah itu tidak becus. Akhirnya dia mendirikan DITI yang pemerintahan berdasarkan Islam ya. Kemudian DITI tidak hanya berpusat di Jawa Barat, tapi dia juga berkembang di wilayah Jawa Tengah dengan pimpinan bernama Amir Fattah
tidak hanya sampai di situ ya. Jadi DITI juga berkembang sampai ke wilayah luar Jawa. Sampai ke wilayah luar Jawa. Mana luar Jawanya? Yaitu Kalimantan Selatan. Nah, di sini dipimpin oleh Ibnu Hajar yang seorang mantan tentara Indonesia juga. Rata-rata itu pemimpinnya itu mantan tentara ya, tentara yang ikut perjuangan ya, pada kemerdekaan Indonesia. Terus lanjut, tidak hanya di Kalimantan, bergeser ke timur, di Sulawesi Selatan juga ada ya, dengan pimpinan bernama Kahar Muzakar ya. Terus selanjutnya di ujung paling barat Indonesia juga ada, di Aceh juga ada DITI di bawah pimpinan Daud Dewe. Jadi rata-rata pimpinan DITI itu adalah seorang tentara guys, pada zaman dulu ikut berjuang juga, tapi dia kecewa ya karena itu tadi perjanjian Renville yang mana tentara Indonesia itu harus keluar dari wilayahnya Belanda. Terus selanjutnya pemerintah melakukan musyawarah awalnya ya, jadi kalau yang akhirnya musyawarah menemui jalan buntu dan akhirnya ditumpas secara militer. Selanjutnya konflik jenis kedua yaitu berkaitan dengan kepentingan atau vested of interest. Ada 3 peristiwa di sini. Yang pertama ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil ya. Jadi peristiwa ini berlatar belakang akibat perbedaan atau perdebatan antara tentara Indonesia dengan Kenil ya, atau tentara bekasnya Belanda. Jadi terkait APRIS ya, Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi peristiwa tersebut dikomandoi oleh Raymond Westerling. Jadi APRA itu morak-morandakan Bandung, terus kemudian Inggris berusaha berdiskusi dengan Belanda, terus kemudian akhirnya Raymond Westerling berhasil disuruh keluar dari Bandung. Nah, terus kemudian selanjutnya ada Republik Maluku Selatan ya, di wilayah peristiwa di wilayah timur Indonesia sana. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi oleh wilayah Maluku atau negara Indonesia Timur pada waktu itu tidak mau diajak kembali bergabung dengan NKRI. Nah, hal ini diserukan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur bernama Sumogil. Terus kemudian pemerintah Indonesia mengutus Jilemena untuk bermusyawarah, berdiskusi dengan Sumogil dan RMS ya. Namun RMS malah meminta bantuan luar negeri dan lari ke luar negeri ya penawar-penawarnya itu. Terus selanjutnya yang terakhir ada pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi dilatar belakangi oleh, ada yang tahu? Ya, jadi pemberontakan Andi Aziz ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat terhadap keberadaan APRIS. Harusnya yang berhak menjadi APRIS itu Andi Aziz beserta anggota-anggotanya. Nah, tetapi kok malah yang lebih diutamakan itu yang ada di pusat ya. Akhirnya dia menduduki tempat-tempat penting dan menawan Panglima Teritorium, tetapi berhasil ditumpas dikomandani oleh Alek Kawilarang. Terus yang terakhir ada konflik terkait dengan sistem pemerintahan. Nah, di sini ada peristiwa yang dikenal dengan peristiwa PRRI Permesta. Apa itu? Kalau PRRI kepanjangannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, di sini dilatar belakangi oleh ya, jadi kesenjangan dalam hal kesejahteraan yang pertama-tama itu timbul di
tubuh Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat yang berada di luar Jawa ya, di luar Jawa itu merasa kalau Angkatan Darat atau tentara yang ada di Jawa itu lebih sejahtera daripada Angkatan Darat atau tentara yang ada di luar Jawa pada waktu itu, kurun waktu tahun 1956 sampai 1957 ya, khususnya di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Nah, tentara-tentara tersebut menuntut adanya otonomi daerah terhadap pemerintah pusat supaya mereka dapat mengelola daerahnya sendiri. Jadi diharapkan dengan begitu kesejahteraan itu dapat merata ya. Kemudian tentara yang ada di Sumatera dan Sulawesi itu membuat beberapa dewan ya, ada Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni ya, itu pimpinannya rata-rata tentara semua guys ya, seperti Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, terus kemudian Dewan Gajah ini dipimpin oleh Dewan Gajah Sumatera dipimpin oleh Kolonel Monsi Simbolon Garuda, di Sumatera Berlian, dan di Sulawesi Kolonel Vence semua. Terus kemudian juga ada sipil guys ya, ada Burhanuddin Harahap, terus Safruddin Pramana dan M. Nasir. Oke, demikian, jangan lupa subscribe gratis, nyalakan loncengnya, terus kemudian jangan lupa like dan share juga guys. Lalu kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa nantikan video-video menarik dari Pak Ical. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.